Berkatnya saudara-saudari semua di mana saja Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang besar kepada gereja kita, gereja Katolik yang kudus, orang-orang terpilih yang kita sebut sebagai para kudus. Dengan teladan mereka kita diajak untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu dari orang kudus itu adalah Santo Yohanes dari Salib yang akan kita bahas, akan kita dalami, akan kita renungi bersama pada malam hari ini. Untuk sebagian orang, nama Santo Yohanes dari Salib itu sudah sangat populer ketika mereka menulis tentang spiritualitas, tentang pengalaman kontemplasi, tentang pengalaman mistik, dan hidup rohani lainnya. Sementara untuk sebagian orang, nama ini sepertinya asing, karena tulisan-tulisan Yohanes dianggap sebagai tulisan yang lebih bersifat mistik melangit, tidak membumi. Padahal Yohanes sendiri menulis sebuah pengalaman mistik berangkat dari pengalaman hidup hariannya. Berbicara sedikit gambaran yang lebih singkat tetapi jelas tentang siapa itu Yohanes dari Salib. Ia lahir sebagai Juan de Yepes dari seorang ayah yang bernama Gonzalo de Yepes dan seorang ibu bernama Catalina Alvarez. Ayahnya adalah seorang pedagang sutra kaya, sementara ibunya adalah seorang gadis penenun miskin. Perjumpaan antara dua kelas yang berbeda oleh satu ikatan perkawinan. Tentu saja ketika dia lahir dari keluarga seorang pedagang sutra kaya, berarti secara material berkecukupan. Tetapi itu untuk sementara saja. Ketika ayahnya meninggal dan ibunya menjanda, mereka mulai dalam satu fase baru hidup yang sangat melarat. Yohanes sendiri adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Yohanes muda bersekolah di sekolah untuk anak-anak miskin di sana, karena ia sudah miskin. Yang memperoleh pendidikan dasar dan kesempatan untuk belajar keterampilan dari pengrajin lokal. Ketika dia berusia 17 tahun, dia mulai bekerja di rumah sakit Wabah de la Concepción. Dan pendirinya melihat kemampuan intelektual dari Yohanes, menawarkan dia untuk sekolah di sekolah Yesuit. Tapi tanpa mengabaikan tugasnya sebagai seorang perawat di rumah sakit itu. Pada tahun 1559, Yohanes belajar dengan para Yesuit, mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Latin, bahasa Yunani, dan mata pelajaran lainnya berhubungan dengan filsafat. Dia ditawari kesempatan untuk belajar untuk menjadi imam sekuler yang akan memberinya keamanan atau kenyamanan material. Tetapi dia menolak itu karena dia merasa Tuhan memanggilnya ke satu ruang kehidupan yang lain yang kita sebut dengan kehidupan religius. Pada usia 20 tahun ia memasuki Ordo Karmelit. Kalau di Indonesia kita kenal dengan Okam. Dan syukur juga para saudara kita Okam, Putri Karmel, CSE sudah menulis cukup banyak tentang Yohanes dari Salib. Dan banyak umat mengenal itu. Yohanes melanjutkan studinya di Universitas Salamanca yang terkenal karena filsafat Thomas Aquinas yang akan sangat mengaruhi semua tulisan Yohanes dari Salib. Ketika dia masih seorang mahasiswa, ia dipercayakan untuk mengajar di kelas.
Ini berarti secara intelektual dia punya kemampuan yang luar biasa. Ia ditabiskan pada tahun 1597 dan merayakan misa perdananya di Medina del Campo. Ini menjadi cikal bakal perjumpaannya dengan Suster Teresa dari Yesus. Perjumpaan itu kemudian melahirkan satu gerakan reformasi, khususnya Ordo Karmel. Pada bulan November 1568, bersama 3 biarawan lainnya, mereka mulai kehidupan Karmel primitif di sebuah rumah pertanian sederhana, yaitu Duruelo. Saat itu dia mengganti namanya menjadi Yohanes dari Salib yang kita kenal sampai sekarang. Pada tahun 1576, para biarawan OCD, dalam hal ini Yohanes dari Salib bersama rekan-rekannya, mereka mengadakan kapitel sendiri. Tetapi kemudian itu ada hambatan dari Karmel sebelumnya. Mereka kemudian menangkap Yohanes dan seorang biarawan lainnya dan memenjarakannya di sebuah biara di Toledo. Di sini menjadi satu kisah tersendiri karena akan lahir karya-karya hebat. Dia sudah dipenjara, tetapi beberapa waktu kemudian dia melarikan diri ke selatan Spanyol. Di sana dia terpilih menjadi pemimpin di sebuah biara, mendampingi beberapa calon Karmelit, dan sekaligus menjadi pembimbing rohani para biarawati di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1579, Yohanes dari Salib dipilih menjadi rektor di perguruan tinggi Karmelit OCD di dekat Universitas Baeza. Jadi sebagai seorang biarawan kontemplatif, tetapi ia bersamaan juga ia memberi diri untuk gereja universal dalam hal ini dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1580, Takhta Suci memberikan hak kepada Karmel Tak Perkasut atau OCD untuk memiliki provinsi mereka sendiri. Meskipun ada resiko waktu itu, tetapi tetap dengan izin dari Takhta Suci, akhirnya Karmel di Spanyol memiliki satu provinsi sendiri. Lebih dari setengah dari kehidupan Yohanes dari Salib, ia sebenarnya memiliki tugas yang istimewa dalam ordo yang diperbaharui ini. Ia sebagai seorang pembimbing, ia sebagai seorang rektor, ia sebagai seorang pendamping rohani para suster, bapak pengakuan untuk umat, ia sebagai seorang guru, bahkan ia juga sebagai seorang tukang. Menjelang akhir hidupnya, dia tidak setuju dengan seorang pimpinan umum OCD yang bernama Nicolas Doria tentang beberapa perubahan dalam ordo kami. Keputusan yang dibuat adalah ia dikirim ke satu tempat yang sangat sunyi untuk tinggal sendirian pada tahun 1591. Di sana ia mulai jatuh sakit. Yohanes jatuh sakit hanya setelah sebulan di tempat pengasingan itu. Ketika didesak untuk mencari pertolongan medis, dia pergi ke biara di Ubeda, di mana pimpinan biara menerimanya dengan dingin, menempatkannya di kamar yang sangat buruk, dan mengeluh karena pengeluaran besar untuk perawatan sakitnya. Yohanes menjadi lebih buruk dan menyadari waktunya singkat. Tetapi dia memanggil pimpinan biara yang tidak menyukainya untuk memohon pengampunan atas semua masalah yang dia sebabkan kepadanya. Satu tanda kerendahan hati yang luar biasa. Sebaliknya, dengan memohon ampun kepada pimpinan biara menyadari kekudusan Yohanes dan kekerdilan hatinya sendiri. Dia menangis. Kemudian Yohanes meninggal sebagaimana dia telah berdoa. Ini inti doa dari Yohanes ketika sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya.
tanpa kehormatan, tanpa kenyamanan materi, dan dengan penderitaan yang luar biasa. Dan itu kita sebut dengan salib. Dia berusia 49 tahun. Dia dibeatifikasi pada tahun 1675, dikanonisasi pada tahun 1726, dan dinyatakan sebagai doktor gereja pada tahun 1926. Di antara karya klasiknya adalah Pendakian Gunung Karmel, Malam Gelap, Kidung Rohani, dan Nyala Cinta